Yes, mantap. Pagi-pagi dapat kabar gembira dari timnas Indonesia. Publik auto full senyum mendengarnya. Setelah laga Indonesia versus Australia, Presiden klub Sevilla, Jose Maria del Nido Carrasco langsung hubungi agen Rizky Ridho dan bersiap bawa bek andalan Shin Tae-yong ini ke Liga Spanyol dan langsung berguru ke Sergio Ramos. Jadi harapanku, mantap, semoga terus konsisten Ridho dan jadi bukti bahwa dengan kerja keras dan pantang menyerah bisa bersaing dengan bek yang berkarir di Eropa. Bikin heboh publik Indo. Fans Australia bisa dibuat malu mendengarnya. Saking frustasinya tak bisa bobol gawang timnas Indonesia. Mendadak sangat berani penyerang Australia ini sindir budaya skuad Garuda yang nyanyikan lagu Tanah Air usai pertandingan. Seolah mereka menang. Wah, bisa-bisanya sindir begitu, apa gak seharusnya mereka yang malu? Lawan tim rank jauh di bawahnya cuman bisa crossing doang, tapi gak gol-gol juga. Hahaha. Tetap semangat timnas Indonesia, biarkan saja mereka. Kita buktikan saja di lapangan. Ayo Garuda Jaya bisa. Ini dia, cara berkelas skuad Garuda bungkam semuanya. Tak perlu banyak bicara, cukup buktikan di lapangan. Awalnya diremehkan karena dianggap jadi tim terlemah di grup. Kini media asing mendadak akui target Shin Tae-yong di kualifikasi Piala Dunia 2026 tiba-tiba realistis, seakan tak percaya timnas Indonesia benar-benar jadi ancaman nyata. Mantap Garuda, kami pendukung setia selalu di belakangmu, biarkan pembenci semakin sakit hati. Bravo timnas Indonesia. Menyala Bang Jaime Kapten. Publik Indonesia langsung bangga dibuatnya. Itzes geram timnas Indonesia diremehkan, janji tangguh, kami akan membuat bangsa ini bangga. Apa yang memicu tekad tinggi Itzes dan bagaimana timnas Indonesia bersiap membungkam semua kritikan? Simak semua detail dan aksi yang menggugah semangat di sini. Nah, ini baru top. Bahagianya punya timnas jago dan ketum PSSI super top. Mental pemenang harus terus dipupuk. Dengan keyakinan penuh, Erick Thohir siap guncang dunia sepak bola. Jarak timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 tinggal 15 poin. Mari kita wujudkan bersama. Simak rincian strategi dan rahasia di balik pernyataan mengejutkannya di sini. Super sensasional. Alhamdulillah, bantuan mengejutkan datang hampiri timnas Indonesia. Secara terbuka media ternama dunia anjurkan hal ini untuk bisa menang lawan Bahrain dan Cina Oktober mendatang. Saatnya untuk melangkah lebih jauh dan meraih kemenangan. Simak analisis mendalam dan prediksi menarik di balik dukungan besar ini. Tegas dan tak kasih ampun. Fans timnas auto gembira mendengarnya. Mafia tiket dan panpel curang saat timnas main di GBK akan disikat tanpa ampun, hukuman berat menanti. PSSI buka suara tentang supporter tanpa tiket di laga timnas Indonesia versus Australia. Ada indikasi keterlibatan orang dalam. Simak klarifikasi mengejutkan dan temuan yang mengguncang publik sepak bola. Alhamdulillah, mantap. Banyak yang gak sadar. Kejutan besar dari Coach Shin Tae-yong. Banyak sisi positif tersembunyi dari penampilan timnas Indonesia melawan Australia. Bagaimana kinerja ini bisa menjadi modal emas untuk menghadapi Bahrain dan Cina bulan depan? Temukan semua fakta menarik dan strategi rahasia yang akan mengguncang pertandingan selanjutnya. Dibuat kaget, tak pernah menyangka sebelumnya. Dulu di Piala Asia tidak sesolid ini. Pengakuan mengejutkan striker Australia. Semua pemain timnas Indonesia rela korbankan segalanya demi lindungi gawang. Apa yang sebenarnya terjadi di lapangan? Simak kisah heroik dan taktik mengejutkan yang diungkap lawan di pertandingan penting ini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Ini dia, cara berkelas skuad Garuda bungkam semuanya. Tak perlu banyak bicara, cukup buktikan di lapangan. Awalnya diremehkan karena dianggap jadi tim terlemah di grup.
Kini media asing mendadak akui target Shin Tae-yong di kualifikasi Piala Dunia 2026 tiba-tiba realistis, seakan tak percaya timnas Indonesia benar-benar jadi ancaman nyata. Mantap Garuda! Kami pendukung setia selalu di belakangmu, biarkan pembenci semakin sakit hati. Bravo timnas Indonesia! Media internasional kini mulai melihat target yang dipatok oleh Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sebagai sesuatu yang realistis. Timnas Indonesia tergabung dalam grup yang sangat sulit, di mana mereka harus berhadapan dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Meski berada di grup yang dianggap sebagai grup neraka, tim asuhan Shin Tae-yong berhasil meraih hasil positif dalam 2 pertandingan pembuka. Timnas Indonesia mampu menahan imbang 2 tim yang rutin tampil di Piala Dunia, yakni Arab Saudi dan Australia, sehingga berhasil mengumpulkan 2 poin. Hasil ini membuat media asing menyadari bahwa target yang sebelumnya disebutkan oleh Shin Tae-yong mulai terlihat masuk akal. Sebelumnya, pelatih asal Korea Selatan tersebut tidak menargetkan timnya untuk langsung lolos di peringkat pertama atau kedua grup. Namun, Shin Tae-yong mengincar posisi 4 besar. Alasannya adalah karena posisi 4 besar akan membawa tim ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana lawan yang akan dihadapi memiliki level yang lebih mudah. Pada awalnya, target ini dianggap terlalu ambisius, terutama karena timnas Indonesia berasal dari pot 6 yang merupakan tim dengan peringkat FIFA terendah di grup. Namun, setelah berhasil menahan imbang Arab Saudi dan Australia, pandangan terhadap timnas Indonesia mulai berubah. Laporan dari ESPN menulis Indonesia entah bagaimana berhasil keluar dari 2 pertandingan pembuka yang tampak sulit dalam kurung melawan Arab Saudi dan Australia dengan 2 poin berharga. Laporan tersebut juga menambahkan bahwa target finish 4 besar yang diincar pelatih Shin Tae-yong, yang setidaknya akan membawa Indonesia ke babak selanjutnya, kini tidak lagi terlihat berlebihan. Berikutnya, timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain dan Cina dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dijadwalkan pada Oktober 2024. Menyala Bang J Makeup 10. Publik Indonesia langsung bangga dibuatnya. J Itzes geram timnas Indonesia diremehkan, janji tangguh, kami akan membuat bangsa ini bangga. Apa yang memicu tekad tinggi J Itzes dan bagaimana timnas Indonesia bersiap membungkam semua kritikan? Simak semua detail dan aksi yang menggugah semangat di sini. Kapten Timnas Indonesia J Itzes mengungkapkan bahwa sebelumnya timnas Indonesia sering diremehkan. Namun mereka berhasil membuktikan kemampuan dengan menahan imbang Australia dalam laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan yang berakhir 0-0 itu membuat Indonesia semakin kuat di posisi keempat klasemen. Sebelumnya, timnas Indonesia juga sukses menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1. Bermain imbang melawan Australia menjadi prestasi tersendiri karena lawan mereka berada di peringkat 23 FIFA. J Itzes mengakui bahwa perjuangan tim sejauh ini tidak mudah. Mereka hanya fokus memberikan yang terbaik di lapangan dengan tujuan membuat para supporter bangga. Terlebih lagi, bermain di kandang sendiri menambah semangat skuad Garuda untuk tidak mengalami kekalahan. Dukungan kalian sangat penting. Kami bermain untuk kalian dan kami berusaha membuat kalian bangga, kata J Itzes seperti dilansir dari Instagram Timnas Indonesia. J juga menyadari bahwa Indonesia dianggap sebagai kuda hitam dalam kompetisi ini. Namun Timnas Indonesia ingin menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing dengan tim besar. Dua hasil imbang sebelumnya memberikan pesan bahwa lawan-lawan Indonesia harus lebih siap menghadapi mereka. Ia menegaskan bahwa seluruh pemain memiliki keyakinan dan kepercayaan diri dalam kekuatan tim untuk terus memberikan yang terbaik. Tidak ada yang percaya pada kami, tapi kami percaya, tegas J Itzes. Selanjutnya, perjalanan timnas Indonesia akan berlanjut pada bulan Oktober, di mana mereka akan bertandang ke markas Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober. Untuk menjaga kebugaran pemain, skuad Garuda telah disiapkan pesawat khusus. Indonesia diperkirakan menargetkan 3 poin dari laga-laga ini demi mengamankan posisi 4 besar di klasemen.
Berdasarkan peringkat FIFA, Bahrain berada di posisi 80 dan Cina di peringkat 87, sementara kedua tim tersebut sama-sama kalah dalam pertandingan kedua di babak kualifikasi. Nah, ini baru top. Bahagianya punya timnas jago dan ketum PSSI super top. Mental pemenang harus terus dipupuk. Dengan keyakinan penuh, Erick Thohir siap guncang dunia sepak bola jarak timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 tinggal 15 poin, mari kita wujudkan bersama. Simak rincian strategi dan rahasia di balik pernyataan mengejutkannya di sini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain timnas Indonesia setelah pertandingan mereka melawan Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dalam pertandingan tersebut, Indonesia berhasil mendapatkan 1 poin penting setelah bermain imbang, yang membuat mereka tetap berada di posisi keempat klasemen. Sebelumnya, Indonesia juga sukses menahan Arab Saudi. Erick Thohir menegaskan bahwa semua pemain telah berjuang dengan maksimal dan 2 poin yang diperoleh dari 2 pertandingan ini sangat penting untuk menjaga peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Erick juga menambahkan bahwa lawan-lawan yang akan dihadapi Indonesia dalam kualifikasi ini tidak akan mudah. Saya memahami kalian sudah memberikan yang terbaik dalam 2 pertandingan terakhir. Kita mendapatkan 2 poin dari 2 laga, kata Erick Thohir seperti dikutip dari kanal YouTube pribadinya. Dalam sistem kualifikasi, hanya 2 tim teratas yang akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim peringkat ketiga dan keempat harus menjalani babak keempat kualifikasi. Oleh karena itu, Indonesia harus memaksimalkan 8 pertandingan yang tersisa untuk meningkatkan posisi mereka. Erick juga menekankan pentingnya meraih kemenangan atas Cina dan Bahrain untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen. Jika kita ingin lolos kualifikasi dan berada di posisi kedua, kita membutuhkan 15 poin. Masih ada 8 pertandingan lagi, dan kita akan menghadapi Cina dan Bahrain di laga tandang tambahnya. Erick menyadari bahwa lolos ke Piala Dunia bukanlah hal yang mudah, namun ia optimis hal ini bisa tercapai jika semua pihak bekerja sama dan berjuang keras. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada para pemain atas perjuangan mereka di lapangan. Saya tahu ini tidak mudah, tapi tetap semangat. Terima kasih telah mencoba memberikan penampilan terbaik. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih, jelas Erick Thohir. Super sensasional. Alhamdulillah bantuan mengejutkan datang hampiri timnas Indonesia. Secara terbuka media ternama dunia anjurkan hal ini untuk bisa menang lawan Bahrain dan Cina Oktober mendatang. Saatnya untuk melangkah lebih jauh dan meraih kemenangan. Simak analisis mendalam dan prediksi menarik di balik dukungan besar ini. Timnas Indonesia berhasil menahan imbang Australia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil ini terasa seperti kemenangan bagi Indonesia yang dianggap sebagai kuda hitam dalam turnamen ini. Australia datang dengan skuad terbaiknya bertekad meraih kemenangan setelah kalah dari Bahrain di pertandingan sebelumnya. Namun dengan koordinasi dan taktik yang solid di bawah bimbingan Shin Tae-yong, timnas Indonesia mampu membuat lini serang Australia kesulitan mencetak gol. Media global asal Amerika Serikat ESPN memuji penampilan Indonesia dan menyatakan bahwa tim ini telah melangkah ke level yang berbeda. Hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia membuktikan bahwa Indonesia tidak takut menghadapi lawan-lawan kuat meskipun peringkat FIFA mereka lebih rendah. Para pemain timnas Garuda mampu mengimbangi tim-tim dengan peringkat yang jauh lebih tinggi. Indonesia kembali menunjukkan bahwa mereka dapat bersaing dengan tim-tim terbaik di Asia. Setelah mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka di babak ketiga kualifikasi Asia untuk Piala Dunia FIFA 2026. Dengan hasil imbang yang mengesankan melawan lawan yang lebih unggul peringkatnya, tulis ESPN dalam laporannya. Pada bulan Oktober mendatang, Indonesia akan menghadapi Bahrain dan Cina. Kedua laga tersebut dianggap sebagai momen penting untuk meraih kemenangan dan mengamankan tiket ke babak berikutnya. Indonesia perlu bekerja ekstra keras untuk mendapatkan 6 poin dari pertandingan tandang ini.
Selain itu, pada bulan November, Indonesia akan bertemu dengan Jepang dan Arab Saudi, dua tim dengan peringkat FIFA yang jauh lebih tinggi yang tentu akan menjadi tantangan lebih sulit. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh Indonesia setelah beberapa hasil imbang. Kini saatnya untuk melangkah lebih jauh dan meraih kemenangan, terutama pada bulan Oktober ketika mereka menghadapi Bahrain dan Cina, yang setidaknya di atas kertas tampak sebagai lawan yang lebih mungkin dikalahkan. Lanjut ESPN. Meskipun penampilan Indonesia cukup solid dalam dua pertandingan terakhir, masih ada ruang untuk perbaikan. Peluang Indonesia untuk bersaing dengan tim-tim kuat Asia semakin terbuka dan mereka perlu terus membuktikan kemampuan mereka. Untuk saat ini, Indonesia bisa melihat kembali perjuangan mereka selama seminggu terakhir dengan rasa bangga. Ini akan memberi mereka semangat lebih untuk usaha di masa depan karena mereka memang mampu bersaing dengan tim-tim elit Asia, tutup media tersebut. Tegas dan tak kasih ampun. Fans Timnas auto gembira mendengarnya. Mafia tiket dan panpel curang saat Timnas main di GBK akan disikat tanpa ampun, hukuman berat menanti. PSSI buka suara tentang supporter tanpa tiket di laga Timnas Indonesia versus Australia. Ada indikasi keterlibatan orang dalam? Simak klarifikasi mengejutkan dan temuan yang mengguncang publik sepak bola. PSSI akan menyelidiki kasus supporter yang masuk tanpa tiket dalam pertandingan Timnas Indonesia melawan Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Diduga beberapa penonton berhasil menyusup tanpa tiket meskipun jumlah resmi penonton yang tercatat adalah 70.000 lebih orang. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menjelaskan bahwa PSSI telah mengidentifikasi kejadian tersebut dan akan segera melakukan investigasi untuk mengetahui penyebabnya. Menurut Arya, insiden ini terjadi di pertengahan pertandingan di mana tiba-tiba terlihat penonton di beberapa area tangga yang seharusnya kosong. Saat itu PSSI langsung meminta pihak keamanan untuk meningkatkan pengamanan di area tertentu. Kami sudah mengidentifikasi adanya penonton tanpa tiket masuk ke stadion tadi malam, ungkap Arya melalui akun Instagram pribadinya. Setelah pertandingan berjalan, kami melihat beberapa titik di tangga yang tiba-tiba terisi. Kami segera meminta pihak keamanan untuk memperketat pengawasan. PSSI menduga ada keterlibatan orang dalam yang memungkinkan penyusupan supporter tanpa tiket ini. Jika dugaan tersebut terbukti, PSSI tidak akan ragu untuk memberikan sanksi tegas kepada pihak yang terlibat. Kami sedang mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut apakah ada orang dalam yang terlibat. Ketua Umum PSSI sudah meminta kami untuk menindak siapapun yang terlibat karena ini jelas melanggar aturan, jelas Arya. Selain itu, PSSI berjanji akan melakukan perbaikan total pada sistem masuk stadion untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Pada bulan November 2024, saat Timnas Indonesia menghadapi Jepang dan Arab Saudi di GBK, sistem pengamanan baru akan mulai diterapkan. Mereka akan bekerja sama dengan manajemen keramaian yang lebih profesional untuk memastikan keamanan. Hasil evaluasi singkat kemarin membuat kami sepakat melakukan perubahan total dalam manajemen keamanan, terutama terkait akses masuk stadion, ujar Arya. Kami akan bekerja sama dengan manajemen keramaian yang lebih profesional. Arya juga menambahkan bahwa pada pertandingan-pertandingan mendatang, penonton mungkin akan sedikit lebih repot saat masuk stadion karena adanya proses pemindaian tiket yang lebih ketat. Namun semua ini dilakukan demi keamanan, keselamatan, dan kenyamanan bersama. Kami mohon maaf jika pada bulan November nanti pintu masuk akan lebih ketat dan mungkin sedikit merepotkan, kata Arya. Tapi ini demi keamanan, keselamatan, dan kenyamanan kita semua. Ini pelajaran berharga bagi kita semua. Alhamdulillah mantap. Banyak yang gak sadar. Kejutan besar dari Coach Shin Tae-yong. Banyak sisi positif tersembunyi dari penampilan Timnas Indonesia melawan Australia. Bagaimana kinerja ini bisa menjadi modal emas untuk menghadapi Bahrain dan Cina bulan depan? Temukan semua fakta menarik dan strategi rahasia yang akan mengguncang pertandingan selanjutnya.
Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengakui bahwa pertandingan melawan Australia sangat sulit bagi timnya. Laga ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta itu sebagai bagian dari matchday kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada awal laga, timnas Indonesia sempat tampil agresif dan menekan Australia. Namun serangan mereka hanya bertahan sekitar 3 menit dan tidak berhasil mencetak gol. Setelah itu, Australia mengambil alih kendali permainan dan menciptakan beberapa peluang emas. Beruntung bagi Indonesia, Martin Paes mampu menggagalkan semua peluang berbahaya dari Australia. Pertandingan ini akhirnya berakhir dengan skor 0-0. Setelah laga, Shin Tae-yong menjelaskan betapa sulitnya timnya menghadapi tekanan dari Australia. Meski begitu, pelatih asal Korea Selatan tersebut tidak merasa terkejut, karena ia sudah memprediksi bahwa laga ini tidak akan mudah bagi timnas Indonesia, terutama mengingat perbedaan peringkat FIFA yang signifikan antara kedua tim. Sebelum pertandingan, Indonesia berada di peringkat 133, sementara Australia di urutan 24. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ini memang menjadi pertandingan yang sangat sulit, kata Shin Tae-yong. Meskipun demikian, Shin Tae-yong melihat sisi positif dari pertandingan ini. Ia memuji mental para pemain Indonesia yang tetap kuat meski terus-menerus diserang oleh Australia. Pelatih berusia 53 tahun ini juga mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan semangat pemain seperti Ragnar Oratmangoen dan tim lainnya di lapangan. Kami memang diserang terus, tetapi melihat mental pemain saat melawan Australia, mereka tampil bagus, ujar Coach STY. Para pemain sudah bekerja keras. Kami hanya perlu melangkah lebih maju dan tim pasti akan terus berkembang. Jadi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pemain. Dibuat kaget. Tak pernah menyangka sebelumnya. Dulu di Piala Asia tidak sesolid ini. Pengakuan mengejutkan striker Australia. Semua pemain timnas Indonesia rela korbankan segalanya demi lindungi gawang. Apa yang sebenarnya terjadi di lapangan? Simak kisah heroik dan taktik mengejutkan yang diungkap lawan di pertandingan penting ini. Penyerang timnas Australia, Mitchell Duke merasa kesal karena timnya gagal mengalahkan timnas Indonesia dalam pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dalam pertandingan itu, pertahanan Indonesia sibuk menghadapi serangan dari Australia yang datang dengan motivasi penuh setelah kalah dari Bahrain dan mengincar kemenangan. Namun, pertahanan solid Indonesia membuat tim Garuda sulit ditembus. Beberapa pemain Indonesia berjuang mati-matian untuk memastikan bola tidak masuk ke gawang yang dijaga oleh Martin Paes. Mitchell Duke menjelaskan bahwa pemain Indonesia rela mengorbankan diri dengan memasang tubuh mereka di kotak penalti untuk menghentikan laju bola. Hal ini membuat peluang Australia sulit dieksekusi. Anda bisa lihat berapa banyak blok yang mereka lakukan di dalam kotak penalti. Sulit untuk melewatinya, kata Mitchell Duke dalam wawancara di kanal YouTube Football Australia. Sebagai penyerang yang bermain untuk Machida Zelvia, Mitchell Duke mengakui bahwa timnya telah mencoba berbagai cara untuk menembus pertahanan Indonesia. Namun Indonesia tampil lebih baik dan terorganisir di lini belakang. Beberapa kali upaya Australia untuk menciptakan peluang justru diblok lagi oleh pemain lawan yang membuat frustrasi. Mitchell menyadari bahwa hasil imbang ini sangat berarti bagi Indonesia. Menurutnya, skuad Garuda pantas merayakannya seperti kemenangan. Di sisi lain, Australia harus bangkit dan mencari hasil positif di pertandingan berikutnya. Ya, para supporter Indonesia sekarang bernyanyi, mereka benar-benar merayakan hasil imbang seperti sebuah kemenangan, kata Mitchell. Kami harus siap untuk menghadapi tim seperti ini dan kami harus benar-benar memperbaiki diri. Kembali ke sepak bola klub, para striker, penyerang sayap, dan pemain lain yang punya peluang malam ini harus kembali dan mencetak gol. Mitchell menegaskan bahwa tim Australia perlu memperbaiki performa mereka, terutama dalam menyelesaikan peluang, agar bisa meraih hasil yang lebih baik di pertandingan berikutnya.